2, 3. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya juga mengajar di STT Reform Indonesia, Kemang, Jakarta. Saya masih ditemani oleh Ibu Inawati Tedi MTH dan Bapak Pendeta Dr. Agus Santoso. Kita sedang membicarakan kitab Yeremia, dan di dalam klip yang pertama kita sudah melihat betapa Yeremia itu dibenci oleh musuh-musuhnya. Tetapi dilema semacam apa yang muncul di dalam tugas yang diemban oleh Nabi Yeremia yang tampak juga di dalam kitab itu, di dalam tulisannya. Pak Agus, bagaimana dilema yang dihadapi? Ya, sebenarnya berita itu berhubungan dengan berita kenabian. Berita kenabian di awal-awal itu diungkapkan oleh sang nabi lewat perkataan, lewat oracle, lewat ya pokoknya perkataan, lewat oral gitu. Kalau masih, nah ini bahasa Jawa itu, kalau umatnya masih ndablek, gitu, ndablek itu apa ya? Ya ndablek gitu ya, bebal, masih bebal, maka karena tidak cukup lewat perkataan, maka Tuhan itu biasanya juga memerintahkan sang nabi itu memberitakan berita kenabian itu lewat tindak kenabian. Nah, tindak kenabian itu contohnya misalnya seperti Hosea disuruh untuk menikahi secara sah Gomer. Lalu kemudian anak-anaknya pun itu dinamai dengan nama-nama yang tidak lazim. Maksud anak dinamai Lo-ami, bukan bangsaku, bukan bangsaku lagi. Lo-ruhama, bukan aku tidak mengasihi lagi rahim ya, dari kata rahim ya. Rahim itu lebih ke arah melindungi, mengasihi, ya seperti itu. Anak-anaknya dinamai dengan nama-nama jelek. Itu wah dilema banget itu. Tapi ya dia melakukan gitu ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Meskipun dalam hati dia itu saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Kalau boleh yang lain aja lah Tuhan gitu ya. Saya nggak sanggup. Tapi ya kehendakmu saja yang jadi. Itu hebatnya Yeremia sebagai seorang nabi Tuhan. Gitu. Oke. Jadi memang ada bagian di kitab Yeremia itu di mana Yeremia itu pakai kuk begitu ya. Dan nabi-nabi nabi lawannya ada yang mematahkan kuk itu ya karena melawan teologianya Yeremia begitu ya. Nah, ini kan jadi mengingatkan kita mungkin pada zaman reformasi ya di mana banyak pikiran teologi itu clash begitu ya. Tapi orang-orang seperti Martin Luther dan Calvin itu meyakini apa yang menjadi panggilan mereka terus melakukan. Tapi pada kenyataannya mereka diekskomunikasi, dikejar-kejar, ingin dibunuh begitu ya. Nah, pilihan teologi yang semacam itu kan memang dilematis. Tapi bagaimana ya sampai, ya katakanlah kalau mahasiswa teologi zaman sekarang ternyata terpanggil, terus dia harus mengikuti panggilan itu, apa yang bisa dilakukan, Bu Ina? Nah, dalam hal itu menarik sebenarnya ya, kita bisa melihat benar-benar konflik batin daripada Yeremia ya. Jadi di satu pihak betul dia harus mengutarakan suara kenabian, kehancuran daripada Yehuda, tapi dia sendiri sebenarnya tidak menginginkannya. Karena itu kita bisa melihat konflik itu juga terlihat di dalam doanya. Kan itu kita melihat misalnya Yeremia berdoa seperti ini. Saya tunjukkan Yeremia 14 ayat 7 sampai 9. Yeremia berdoa seperti ini. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena namamu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Di satu pihak dia mengatakan Tuhan akan menghancurkan Yehuda, tapi sebenarnya itu tidak diinginkannya. Karena itu dia berdoa supaya Tuhan jangan tinggalkan kami. Tetapi di satu pihak kita juga bisa melihat Tuhan juga pernah berkata, Yeremia sudah jangan berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Dan ini menegaskan ya bahwa percuma kamu berdoa karena Tuhan sudah menetapkan.
Karena itu dia juga berdoa misalnya supaya Tuhan kemudian membalaskan penderitaannya kepada umat Tuhan. Saya bacakan misalnya Yeremia 15 ayat 15. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Jadi lihat nggak, konflik batin itu terlihat bahkan di dalam doanya. Di satu pihak berdoa Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya, kemudian berdoa juga Tuhan kemudian menghukum umatnya, bahkan ya, keseriusan konflik batin dari Yeremia sampai dia itu mengatakan Tuhan itu sungai yang curang. Dan itu saya bacakan Yeremia 15 ayat 18, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bayangkan tuh, mengatakan Tuhan itu adalah sungai yang curang. Di dalam pemikiran saya, mungkin dia tuh mengatakan kenapa dianggap Tuhan curang, Tuhan itu tidak memberitahu dia penderitaan yang akan dia alami ya. Jadi oke lah dia tahu dia akan menderita, tapi nggak nyampe begitu ya, sehingga mengatakan Tuhan coba dari awal Tuhan ngomong aku nggak mau tuh jadi nabi Tuhan gitu kan. Kemudian mengatakan Tuhan yang curang. Nah saya rasa kita juga bisa jatuh kepada hal yang sama. Ketika tidak tahan dengan beban pelayanan kita, kita menjadi marah kepada Tuhan. Tapi yang saya mau sharekan juga adalah Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan mengerti, itu adalah jeritan Yeremia dalam kesakitannya. Walaupun betul Tuhan menyuruh dia bertobat, ya, karena itu saya bacakan ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Tapi terutama yang saya mau dia fokuskan, betul Tuhan menyuruh dia bertobat, yalah keterlaluan ya, mengatakan Tuhan sungai yang curang, tapi yang sangat menarik, Tuhan tetap mau memakai dia. Nah, di situ saya bisa melihat anugerah dan panjang sabar Tuhan. Saya bayangkan ya, kalau anak buah saya mengatakan ya, saya curang, saya pecat tuh, ya, nggak bakal mau pakai dia, gitu kan? Tapi Tuhan tetap mau memakai. Artinya apa? Artinya Tuhan mengerti dilema dan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh hambanya ini. Nah, karena itu ini adalah nasihat mungkin untuk kita yang merasa penderitaan kita begitu beratnya, Tuhan tidak mengerti, Tuhan itu mengerti. Karena itu Tuhan itu oke, bahkan ketika kita kecewa dan marah kepada dia. Ya, karena itu kenapa Alkitab juga penuh dengan pemasmur yang bergumul dan sebenarnya menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasa pelayanan kita, hidup kita begitu berat, kalau saya bilang contoh-contoh yang diberikan tokoh-tokoh Alkitab adalah beranilah datang dengan jujur mengatakan perasaan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya melalui itu Tuhan akan memampukan kita untuk lebih bisa menanganinya. Jangan takut Tuhan akan membuang kita. Tidak, Tuhan kita jauh lebih mengerti akan kita daripada kita mengerti diri sendiri atau daripada orang lain mengerti diri kita. Iya, jadi tampak ya dari ayat-ayat yang ditulis Yeremia itu betapa berat memang tekanan batin yang dia rasakan ya. Bahkan di Yeremia 20 ayat 7 dia pakai kata-kata engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk ya, seolah-olah dirayu, engkau terlalu kuat bagiku, engkau menundukkan aku ya, seolah-olah dia berkata Tuhan itu menggagahi dia ya, memperkosa dia ya begitu ya, sehingga dia menjadi tertawaan sepanjang hari dan menjadi olok-olok ya oleh banyak orang begitu ya. Nah jadi memang dilemanya sebegitu kuat ya, mungkin juga yang dialami oleh Martin Luther ya di dalam malam-malam panjang di mana dia disiksa, hati nuraninya itu merasa Tuhan akan menghukum dia begitu ya. Dia harus berjuang melawan berbagai suara dan mungkin berbagai teologi juga, tapi terus dia mengambil sikap ya, ini yang harus dilakukan begitu ya. Nah, bagaimana Pak Agus ya? Mungkin saya sih merasa tetap susah ya kalau jadi Yeremia ya. Terserah saya mau atau enggak ya. Kalaupun saya jelas Tuhan tuh mendorong saya kemana, menjawab panggilannya. Kalaupun saya jelas ya, sering saya juga nggak jelas.
Tapi kalaupun saya jelas tetap susah ya, sehingga bagaimana itu gelinding wahai itu ya Pak Agus mengikut Tuhan. Ada usulan baiknya nggak Pak? Ya, kalau saya begini, ya di dalam kehidupan saya, di awal-awal ketika saya masuk ke sekolah teologi, berdoa saja nggak bisa. Disuruh berdoa pas ospek, doa makan, malah ngomongnya, Tuhan, kami sekarang berada di rumah makan ya, karena berdek semua gitu ya. Sampai sekarang pun itu kegelisahan itu sampai sekarang masih ada ketika kalau saya disuruh berdoa lalu kemudian merem, itu berdeknya mulai ada gitu ya. Meskipun ketika kalau khotbah, kalau apa itu bisa lancar itu. Tapi kalau berdoa tuh nggak bisa. Dari doa nggak bisa. Pokoknya gelinding baik gitu ya. Bahwa ikut Tuhan itu ya. Tuhan pasti akan memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik meskipun kadang-kadang saya sulit untuk mengatakan sulit gitu ya. Saya enggak mau gitu. Enggak mau, tetapi masuknya ke situ gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kita selalu tunduk kepada Tuhan dan yang kedua adalah berkarya bagi Tuhan. Ya, ketika kita memang dihukum oleh Tuhan, ajaran dari Yeremia itu ketika kita berada di pembuangan, ya berkaryalah di situ gitu ya. Jangan kita pasif, tetapi malah justru aktif, berkarya, belajar di tempat yang baru, dan disitulah kita dididik oleh Tuhan ketika kita berserah dan taat kepada Tuhan. Nah, Yeremia itu mengajarkan seperti itu. Dan ajaran dari Yeremia sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan memang sepertinya berbeda. Tetapi ada garis lurus bahwa itu bukan kepelbagaian, melainkan satu satu kesatuan gitu. Di sebelum pembuangan ajaran Yeremia adalah bahwa Tuhan itu memang sudah memberikan nubuat begini. Ya kita harus tunduk dalam hukum Tuhan itu. Ketika dia berada di pembuangan, maka Yeremia 30 dan 31 sampai 35 itu adalah berita keselamatan bagi umat. Walter Brueggemann itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Teologi dari Yeremia dalam satu kesatuannya itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatannya itu tidak bisa didikte oleh manusia. Meskipun kamu berdoa sampai gelinding-gelinding gitu ya, sampai nangis gulung kuming, itu bahasa Jawanya keluar semua gitu ya. Karena bahasa Jawa itu indah banget gitu ya. Gulung kuming nggak ada bahasa Indonesianya itu, sampai gulung kuming gitu ya, nangis-nangis sampai gulung kuming, nggak bisa. Kedaulatan Allah adalah kedaulatan Allah. Kalau Tuhan sudah menghukum, ya jalanilah itu. Tapi ketika di pembuangan, nanti suatu saat akan ada keselamatan bagi Israel, pemulihan bagi Israel. Itu adalah penghiburan bagi umat yang saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Karena apa? Karena di balik penghukuman ada kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang nanti akan memulihkan umat Israel. Siapa itu? Sisa-sisa Israel, kaum Renan yang akan pulang ke negeri kembali. Itu ada di Yeremia pasal 31 ayat 7 kalau nggak salah. Dan pemulihan Israel itu Yeremia 30 ayat 21. Kalau nggak salah di situ.
ya antara 30 dan 31 itu. Itu adalah berita keselamatan yang diwartakan oleh sang nabi di pembuangan itu. Maka ketika masih di pembuangan, berkaryalah di situ. Ya. Jadi tampaknya yang bisa menolong kita melewati pembuangan dan juga melakukan tugas yang seperti Yeremia adalah kalau memang bisa menangkap visi keselamatan dari Allah itu ya. Yang tadi Pak Agus bilang antara Yeremia 30 sampai 33 ya, mungkin 30 35 sampai 35. Iya, betul. Ya. Terselip di tengah itu ya pengharapan keselamatan yang dilihat oleh Yeremia. Nah, itu gambaran-gambaran seperti apa ya yang sebenarnya disajikan Yeremia menjadi visi yang menuntun Yehuda dan Israel, Bu Ina? Dalam hal itu sebenarnya Yeremia sejalan dengan nabi-nabi yang lain ya. Nabi-nabi selalu juga, terutama nabi-nabi besar, kita melihat bahwa mereka memberikan nubuat penghakiman, tetapi berkata nanti ketika mereka sudah dibuang dan mereka bertobat, tentu saja Tuhan kemudian akan membawa mereka kembali, Tuhan kembali akan memberikan pengharapan, dan itu juga yang dilakukan Yeremia. Karena itu misalnya di dalam Yeremia 31, mulai dari ayat 31 kan kita melihat bahwa Yeremia menubuatkan tentang perjanjian baru kan yang akan Tuhan adakan dengan orang Israel ya, sehingga ini adalah bagian yang memang sangat umum karena memang seperti tadi Pak Agus mengatakan sebenarnya pembuangan itu tujuannya baik supaya umat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, sejarah orang Israel memang menunjukkan mereka itu kan selalu menyembah berhala tuh sejak keluar dari Mesir dan sebagainya. Tapi setelah mereka dibuang, ya kayaknya di pembuangan mereka benar-benar bertobat, tidak lagi jatuh kepada penyembahan berhala pada Allah bangsa-bangsa lain. Ya, karena itu memang pembuangan itu dimaksudkan supaya kemudian umat bertobat ya, dan memang itu yang terjadi. Jadi memang kita harus selalu mengerti bahwa pembuangan tidak pernah menjadi atau hukuman Tuhan tidak pernah menjadi kata terakhir untuk umat Allah, karena Allah kita adalah Allah yang memang penuh kasih ya, dan itu yang selalu dimengerti oleh para nabi. Karena itu memang kenapa, dan ini sebenarnya tidak bertolak belakang, tapi ya memang kan sebelum pembuangan kemudian mereka adalah hukuman, nanti setelah pembuangan ya mereka akan mendapatkan anugerah ya dari Tuhan. Walaupun Yeremia sendiri tidak ikut dibuang ya. Yeremia sebenarnya ketika pembuangan dia tetap ada di Yerusalem walaupun nanti dipaksa oleh teman-temannya pergi ke Mesir. Padahal Yeremia juga mengatakan tidak boleh ke Mesir tuh. Kalau ke Mesir mereka pasti mati di Mesir, tapi entah bagaimana ya dia juga dipaksa untuk pergi ke Mesir sehingga kemungkinan Yeremia ya harusnya mati di Mesir ya. Tapi dia memang tidak sampai dibuang ke Babel. Ya, cuman ya memang dia memberikan nubuat-nubuat pengharapan. Oke. Nah, jadi ada gambaran-gambaran perjanjian baru ya yang dihadirkan oleh Yeremia. Ini di Yeremia 31 ayat 33 misalnya, Yeremia memberitakan Tuhan tuh bilang, aku nanti akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Apa itu mungkin ada hubungannya dengan yang Pak Agus bilang ya, bahwa spiritualitas itu lebih daripada fisikalitas ya, karena nanti Taurat itu tertulis di dalam hati orang Israel, begitu Pak? Ya, di nabi-nabi kira-kira di akhir-akhir sampai di pembuangan dan setelahnya itu mereka lebih menekankan, tapi sebenarnya ya dulu ya sama, lebih menekankan bahwa spiritualitas itulah yang terpenting, esensi itu yang terpenting, bukan bendawinya semuanya itu. Esensi itu yang terpenting. Contoh misalnya Nabi Hagai, saya baru menulis tafsir kitab Hagai diterbitin oleh BPK. Oh, sudah terbit ya Pak ya? Bisa dicari bukunya ya? Iya. Ya, ini ya. Restorasi dan pendidikan karakter untuk kitab Hagai. Nah, memang mereka membangun bait suci. Tapi pembangunan itu ditujukan untuk supaya mereka punya tempat untuk berbakti. Sehingga di situ memang ada kelompok-kelompok yang nangis nanti, kelompok-kelompok yang ingat terus akan bait Allah Salomo yang penuh dengan perni itu ya. Tapi
toh Tuhan berkata lewat Hagai bahwa yang terpenting itu kemegahan bait suci itu bukan di situnya, bukan di bentuk fisiknya, tetapi kemegahan bait suci itu adalah kita yang mau melayani dan mau berbakti. Itu yang terpenting. Itu. Jadi spiritualitas itu jauh lebih esensial daripada yang benda-benda dan pernik-pernik itu. Percuma kita, kalau zaman sekarang ya, percuma kita pakai kalung salib. Kalau salib itu tidak ada di dalam hati kita, gitu kira-kira. Percuma kita pakai kalung salib, tapi tidak pernah berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah esensi. Esensi itu yang terpenting. Taurat di dalam hati itu. Ya. Ya. Nah, memang spiritualitas lebih penting dari fisikalitas ya. Namun itu tampaknya siklus yang berulang terus ya. Jadi dari Bait Allah Salomo terus dihancurkan, dihukum Tuhan, dibuang. Lalu Second Temple dibangun ya dengan penuh harapan. Lalu akhirnya Second Temple itu kan jadi Second Temple Herodes ya. Terus di zaman Yesus itu udah jadi tempat sarang penyamun gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Yesus begitu ya. Iya, benar. Jangan-jangan saya merasa ya, oh mungkin gereja Protestan mewarisi tradisi Reform, kita tuh punya sola ya, sola fide, sola scriptura, sola gracia ya. Tapi kapan ya, jangan-jangan sola itu sudah menggantikan spiritualitas kita, lalu kita tuh sebenarnya sudah kehilangan spiritualitas reformasi itu lagi ya, sehingga kita perlu reformasi itu gimana ya? Saya ingin ke Bu Ina nih. Kapan ya kita itu kehilangan spiritualitas kita, terus bagaimana kita bisa comeback? Karena itu memang kita harus melihat bahwa sebenarnya bukan agama Kristen yang menyelamatkan kita, tapi kan Tuhan Yesus ya, bahwa relasi kita dengan Tuhan. Karena itu memang kita harus melihat itulah yang paling penting. Jadi mungkin kita perlu merefleksikan diri, apakah Tuhan itu benar-benar involved di dalam kehidupan kita? Apakah memang di dalam kita mengambil keputusan kita itu melibatkan Tuhan ya, sehingga kita berdoa, bertanya, dan itu bukan hanya basa-basi ya, kita orang Kristen pintar berdoa basa-basi ya, tapi betul-betul kita itu melibatkan Tuhan dan melihat segala sesuatu itu berkaitan dengan Tuhan. Karena itu saya rasa mungkin cara kita adalah kemudian melihat apakah benar-benar ya kita itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita itu mengkreditkan baik yang positif maupun yang negatif itu kepada Tuhan, bahwa itu semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan. Dan kita selalu berupaya untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saya secara pribadi sangat percaya tuh pasti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memang punya rencana, jadi tidak mungkin dia itu menyebabkan kita menderita hanya karena iseng ya, udahlah iseng aku buat si Ina menderita saja, nggak mungkin. Sehingga kalau misalnya dia memberikan penderitaan, nah pasti ada sesuatu yang hendak diajarkannya. Jadi yang positif maupun yang negatif kita itu seharusnya bertanya apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Roma 8 ayat 29 mengatakan, rupanya kan di ayat 28 dikatakan segala sesuatu itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, Roma 8 ayat 29 menambahkan adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Sehingga dalam hal itu kita harus mengerti bahwa tujuan daripada semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, karena itu dalam hal itu pada akhirnya relasi dengan Tuhan dan pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita yang kita belajar. Karena itu sebenarnya kita harus melihat bahwa kehidupan kita it's a proses mengenal Tuhan ya. Dan itu adalah namanya juga suatu relasi, itu adalah suatu dinamika yang hidup ya. Jadi dan saya rasa kita bisa tahu deh Tuhan itu hidup nggak sih di dalam diri kita ya. Dan saya rasa setiap orang sebenarnya bisa menjawab. Kalau sampai kita bertanya, maksudnya apa ya? Saya rasa berarti Tuhan nggak hidup kali ya di saya. Kalau kita merasakan kan nggak perlu bertanya. Jadi kalau sampai kita bertanya ya mungkin itu menunjukkan kita itu tidak melibatkan Tuhan dan tidak melihat Tuhan itu ikut campur di dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya rasa itu adalah caranya ya. Jadi memang selalu mengkaitkan sekecil apapun, mengkaitkan dengan Tuhan, karena itu kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang paling kecil.
Bahkan saya tuh lebih sering bersyukur untuk hal yang kecil, karena bagi saya, kok untuk sekecil itu saja Tuhan peduli, dan bagi saya it's wonderful. Hal yang besar Tuhan peduli, kita mengerti, tapi untuk hal yang kecil aja Tuhan peduli. Nah, bagi saya itu malahan very touching. Karena itu saya untuk hal-hal yang kecil saya sering bersyukur pada Tuhan, because to me itu menunjukkan Tuhan itu benar-benar memperhatikan hidup saya, and it's wonderful. Oke, jadi kuncinya ya melibatkan Tuhan, bergulat dengan Tuhan itu ya. Dan mungkin yang digambarkan Bu Ina itu ya hidup bersama Tuhan itu seperti jatuh cinta itu ya. Kalau udah jatuh cinta ya tahu dia jatuh cinta. Kalau tanya apa sih rasanya jatuh cinta ya mungkin belum cinta begitu ya. Iya, Pak Agus, dari teologi Yeremia yang kita warisi hari ini, apa hal yang kita bisa terus ingat ya Pak ya, menolong kita untuk hidup melibatkan Tuhan dan hadir bersama Tuhan, Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa saya mengutip pandangan dari Walter Brueggemann, karena nama Belanda sama dengan nama Jerman sebenarnya, bacanya Brueggemann. Teologi yang utama dari Yeremia, dari awal sampai akhir, bahwa kita harus menghormati kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat, dan kita ada di dalam kedaulatan Allah itu. Yang pasti, kedaulatan Allah itu membawa sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita saat ini dalam pandemi, ya kita ikut aja gitu ya. Bahwa memang kenyataannya seperti itu. Kita enggak bisa berontak, enggak bisa terus langsung mengatakan bahwa pandemi itu tidak ada, gitu ya. Itu konspirasi, gitu ya. Oh, kenyataannya ada, gitu ya. Tapi kita tetap berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak ekstrim ke kiri, super penakut terhadap COVID. Kita juga tidak boleh ekstrim ke kanan, super berani kepada COVID. Tetapi hayatilah kehidupan ini dalam terang Kristus dengan bersama-sama dengan Allah, memohon pertolongan Allah. Beri saya kebijakan, hikmat dari Allah untuk bagaimana saya dapat berkarya di dalam kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah pandemi. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Agus Santoso dan Ibu Inawati Teddy untuk hal-hal yang kita bisa pelajari dari kitab Yeremia. Kita ketemu lagi dengan diskusi dari topik-topik kitab yang lain. Selamat malam. Selamat malam.